Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini mungkin kita bincang-bincangnya tentang neuroprotektor ya. Kenapa sih harus neuroprotektor? Nah, karena selama ini neuroprotektor ini seolah-olah sudah jadi maskotnya dokter neurologi ya. Jadi kalau ada konsul ataupun apa dari neurologi, semua kasus sampai semuanya kadang-kadang menggunakan neuroprotektor itu. Nah, bahkan juga ada anggapan yang memang mungkin agak sedikit salah ya pada anak didik pada saat ujian, misalnya ujian kasus stroke itu yang duluan dijawab apabila kita tanya tentang tata laksana stroke langsung mohon maaf dia langsung menyebutkan misalnya injeksi stipolin. Nah, seperti itu. Nah, jadi rasanya dari dulu neuroprotektornya sudah akrab sama kita, sudah sering bersama-sama, dan juga kita harus tahu apakah neuroprotektor ini memang dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan, apa sih manfaatnya? Dan kalau memang kurang dibutuhkan, kenapa seperti itu? Jadi inilah alasan saya kenapa membahas hari ini tentang penggunaan neuroprotektor pada stroke, pasien stroke. Nah, kita tahu semua ya tadi Dr. Julfan sudah juga mengatakan ya tentang kenapa sih dengan stroke ini selalu menjadi viral ya, menjadi sesuatu yang luar biasa karena saat ini di Indonesia sebenarnya Dr. Julfan, stroke ini sudah menjadi penyebab kematian utama pertama ya, dan juga penyebab catatan paling tinggi. Tidak ada penyakit lain yang bisa menyebabkan cacat selain stroke. Makanya diperlukan tata laksana yang tepat, adekuat, sehingga kita mencegah komplikasi yang bisa jadi cacat permanen ataupun bisa juga kematian. Nah, perlu juga diketahui bahwa stroke itu kita golongkan juga atas dua bagian ya. Ada stroke yang namanya infark dan juga ada stroke perdarahan atau hemoragi. Dan di antara dua stroke ini kejadiannya yang paling banyak adalah stroke iskemik, kira-kira 88%, dengan faktor risiko juga yang paling tinggi adalah hipertensi yang paling utama, selain faktor risiko lainnya seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kolesterol. Nah, adapun prinsip terapi pada pasien stroke sebenarnya adalah melakukan reperfusi. Nah, dengan tujuan memperbaiki aliran darah otak yang kemudian juga bisa menurunkan risiko kerusakan saraf lebih lanjut dan menurunkan juga sekaligus kematian dan kelumpuhan yang permanen. Nah, disinilah peran neuroprotektor. Kita mencoba melakukan kombinasi terapi ya dengan tujuan untuk menurunkan kerusakan sel saraf akibat terjadinya gangguan pembuluh darah otak itu yang dapat mengurangi vaskularisasi ke otak. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas dulu sedikit tentang patofisiologi stroke iskemik. Nah, kemudian juga bagaimana mekanisme kerja neuroprotektor. Selanjutnya adalah apa itu agen-agen neuroprotektif. Nah, sesuai dengan definisi kita tahu semua bahwa stroke itu adalah serangan ya, sebenarnya adalah defisit neurologis vokal atau global yang bisa terjadi mendadak dan menetap lebih dari 24 jam dan hanya diakibatkan semata-mata oleh gangguan peredaran darah otak atau gangguan pembuluh darah otak. Dari saya dulu sekolah sampai sekarang definisi ini belum berubah Bapak Ibu. Definisi WHO ini belum berubah, masih seperti ini walaupun sudah update, tapi definisi stroke ini adalah belum ada perubahan. Nah, untuk jenisnya tadi ada yang kita sebut dengan stroke iskemik ya. Nah, di sini mungkin saya lebih menitik beratkan nanti pemberian neuroprotektornya adalah pada stroke iskemik. Pada stroke iskemik ini ya, yang diawali dengan cedera endotel oleh berbagai faktor risiko sehingga menyebabkan terjadinya lepasnya berbagai mediator inflamasi sehingga akan menyebabkan pembuluh darah menjadi tidak semi permeabel lagi. Kerusakan ini akan
lama-lama akan memicu munculnya trombus yang dapat menjadi sumbatan pada pembuluh darah, sehingga bisa menyebabkan suplai darah ke otak menjadi tidak ada, bahkan berkurang dan tidak ada. Bisa karena trombus, juga bisa karena emboli yang lepas dari jantung. Nah, untuk patofisiologi iskemik sendiri, tadi diawali dengan proses aterosklerosis sehingga terjadilah sumbatan pada pembuluh darah otak, ya, sehingga akan menyebabkan menurunnya metabolisme otak. Selanjutnya juga akan meningkatkan metabolisme anaerob, ya. Nah, kedua proses ini juga akan menyebabkan kegagalan dari ATP ion transport yang menyebabkan akan terjadi peristiwa depolarisasi, sekaligus akan meningkatkan ion-ion kalsium dan pelepasan glutamat, neurotransmitter yang sangat berperan pada memperbaiki sinaps saraf. Nah, proses pelepasan glutamat ini akan mensimulasi dua hal, yaitu mengaktifkan reseptor AMPA dan reseptor NMDA. Kedua reseptor ini adalah reseptor glutamat, ya, yang mempunyai ion kanal yang berbeda dan sangat berperan dalam memperbaiki sinaps di sinapsa saraf pusat. Nah, kemudian selanjutnya akan terjadi peningkatan kalsium intraseluler, ya, akan memicu terjadinya yang disebut dengan eksitoksisitas. Eksitoksisitas ini akibat peningkatan kadar glutamat sehingga menjadi toksin terhadap neuron, ya, sehingga akan menyebabkan gangguan sinaps akibat oksidasi yang berlebihan. Nah, seiring dengan ini juga proses eksotoksisitas ini akan menghadirkan berbagai macam radikal bebas, ya, bisa juga menghasilkan radikal bebas yang seperti reaktif oksigen spesifik spesies ini, ya, radikal bebas ini muncul. Nah, selanjutnya maka akan terjadi gangguan pada mitokondria sehingga menyebabkan proses apoptosis, yaitu kematian sel yang terprogram, dan juga mulai mengalami nekrosis sehingga akhirnya terjadilah yang namanya infark sel-sel neuron di otak. Nah, selanjutnya kita beralih ke neuroprotektor. Nah, neuroprotektor ini secara sederhana didefinisikan sebagai protection of neuron. Nah, dia merupakan strategi yang digunakan untuk melindungi otak dari berbagai kondisi, salah satunya stroke. Nah, neuroprotektor berperan memperlambat impak dari iskemik penunda yang masih terlihat dan untuk menyelamatkan jaringan saraf yang masih bagus. Jadi intinya sebenarnya hampir sama dengan kita melakukan reperkusi juga, karena menyelamatkan jaringan saraf yang masih sehat akibat stroke tadi. Kemudian juga kita harus tahu target dari agen neuroprotektif pada stroke iskemik ini ada beberapa. Yang pertama adalah inflamasi. Kita tahu memang tadi diawali dengan aterosklerosis yang menyebabkan ada mediator inflamasi yang menyebabkan gangguan pembuluh darah. Kemudian juga ada target lainnya, ada stres oksidatif. Stres oksidatif itu adalah ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh. Nah, kemudian juga target dari neuroprotektif lagi adalah kerusakan sawar darah otak. Ini bisa terjadi pada kedua stroke, baik iskemik maupun hemoragik. Dan kemudian ada eksitoksisitas tadi yang saya katakan, ada munculnya toksin akibat peningkatan glutamat terhadap neuron. Dan yang terakhir adalah apoptosis dan autofagi, kematian sel yang terprogram. Oke. Nah, agen neuroprotektor pada stroke iskemik ini dia bisa pertama mencegah cedera akibat iskemik awal. Nah, ini ada peran di sini adalah antioksidan yang namanya free radical scavenger. Ini adalah antioksidan yang bisa mengikat radikal bebas. Selain itu juga ada reseptor-reseptor glutamat yang saya sebutkan tadi, baik NMDA maupun berfungsi untuk memperbaiki sinaps di membran postsinaps dan saraf pusat. Nah, untuk kedua,
dia sebagai neuroprotektor ini juga mencegah cedera akibat reperkusi ya melalui antibodi anti adesi ini menggunakan anti adesi dengan yang menggunakan imun tubuh. Kemudian juga ada yang disebut dengan stabilisasi membran, dan terakhir adalah neuronal healing atau hal-hal yang berhubungan dengan neuroplastisitas untuk regenerasi sel-sel saraf. Nah, untuk agen neuroprotector pada stroke ini kita bisa lihat ada yang disebut dengan free radical scavenger, ya, edarafon. Ini tadi adalah antioksidan yang bisa mengikat radikal bebas. Kemudian ada modulasi reseptor NMDA, kemudian modulasi reseptor non NMDA yang keduanya merupakan reseptor glutamat. Kemudian antibodi anti adesi, stabilisasi membran, ya. Untuk stabilisasi membran ini obat-obat neuroprotektornya sudah sangat kita kenal luas ya, mungkin ada sitikolin dan piracetam. Kemudian juga ada neuronal healing dan juga ada juga agen neuroprotektor yang lain. Kita bahas dulu tentang free radical scavenger tadi. Contohnya obatnya ada edarafon. Mungkin di tempat kita mungkin jarang ini digunakan ya. Dia katanya memiliki antioksidan dengan menghambat hidroksiradikal dependent. Namun ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa pemberian edarafon ini selama RTPA infusion dapat meningkatkan dekanalisasi pada 40 pasien dengan iskemik akut. Nah, diperlukan memang penelitian lebih lanjut tentang edarafon ini. Untuk yang kedua, ada yang dikatakan dengan modulasi reseptor NMDA atau reseptor glutamat N-metil D-aspartat. Contoh obat yang sering kita lihat di pasaran mungkin sudah OTC yaitu DMP, dextromethorphan, yang dulu kita kenal kita pakai untuk obat batuk kering ya. Nah, namun obat ini ternyata tidak direkomendasikan karena banyak menyebabkan efek samping, termasuk halusinasi dan agitasi serta hipotensi. Dan ada lagi yang kita lagi diteliti sekarang, magnesium. Penggunaan magnesium diyakini akan mengurangi kerusakan akibat iskemik dengan meningkatkan aliran darah regional dan juga memblokade reseptor NMDA dan antagonis kanal kalsium. Kemudian kita lanjut yang ketiga, modulasi reseptor non-NMDA. Nah, ini obat ini memang yang dari atas nalmefen, labilozol, dan clomethiazole ini memang jarang kita lihat, jarang kita dengar kecuali di luar ya. Kita yang paling sering, yang paling bawah ini kalsium channel blocker ya, untuk membentuk pembendungan input kalsium seluler yang berlebihan pada iskemik dan juga mungkin saya gunakan pada hemoragik. Contohnya adalah yang sering kita gunakan pada pendarahan subarachnoid seperti obat-obat golongan nimodipin, dan nimodipin ini sering diberikan pada stroke hemoragik tipe perdarahan subarachnoid yang tujuannya adalah untuk mencegah vasospasm, karena apabila telah terjadi vasospasm maka akan terjadi delay cerebral iskemik di mana terjadinya kerusakan iskemik di bagian otak yang juga akan memperberat gejala klinis. Yang keempat ada antibodi anti adesi tadi yang saya katakan bahwa menggunakan anti adesi yang berikan antibodi, baik itu antibodi anti N-limonab dan juga ada human anti-leukotik antibody. Lanjut lagi, dan yang kelima ini mungkin yang agak lebih akrab yaitu stabilisasi membran. Nah, di sini dikatakan obatnya adalah golongan sitikolin ya, adalah bentuk eksogen dari citidin 5-dispopokolin ya, yang digunakan dalam biosintesis membran. Sitikolin ini dapat mengurangi kerusakan akibat iskemik dengan menstabilisasi membran dan mengurangi pembentukan radikal bebas. Nah, saat ini memang sedang berjalan berbagai studi penelitian ya tentang high dose sitikolin dalam kasus-kasus neurologi baik secara pusat maupun secara perifer. Sitikolin juga memainkan peranan penting dalam perbaikan neuron dengan mendukung energi yang diproduksi dari neuron.
Nah, golongan yang menstabilisasi membran lainnya adalah piracetam, ya. Piracetam ini sudah lama, sudah kita kenal lama ya. Dia bisa mempengaruhi fungsi neuronal dan vaskuler dan fungsi kognitif tanpa bertindak sebagai sedatif. Nah, piracetam ini juga merupakan modulator allosterik positif dari reseptor utama tadi yang diduga bekerja pada kanal ion atau ion carrier yang menyebabkan peningkatan neuroexcitabilitas non-spesifik. Dan piracetam juga dapat meningkatkan aliran darah otak dan konsumsi oksigen di beberapa bagian otak. Piracetam dapat meningkatkan fungsi neurotransmitter asetilkolin melalui reseptor kolinergik muskarinik yang erat hubungannya dengan proses memori. Jadi pada pasien-pasien dengan gangguan memori memang piracetam ini lebih cocok untuk digunakan. Yang kelima adalah neuronal healing. Ini tadi terkait dengan proses neuroplasticity atau regenerasi. Nanti mungkin terkait ini dari pihak Mercy Pharma nanti akan membahas lebih lanjut ya. Ada beberapa obat yang dikenal adalah ada yang Fiblas, Epotin Beta dan Filgastrin. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, singkat saja slide saya pada hari ini ya, bahwa kita simpulkan di sini terapi iskemik itu sebaiknya dilakukan secara kombinasi, tidak hanya melakukan rekonstruksi aja agar mendapat hasil yang optimal ya. Terapi antara obat-obat trombolitik dan obat-obat yang bersifat neuroprotektif telah terbukti efektif dibandingkan terapi tunggal atau monoterapi. Neuroprotektor merujuk kepada konsep terapi yang langsung memberi efek pada jaringan otak dengan tujuan untuk memperlambat infak. Dan neuroprotektor juga bertujuan untuk melindungi jaringan otak dari toksin spesifik yang dihasilkan serta menyelamatkan jaringan saraf yang masih bagus. Neuroprotektor merupakan obat yang dapat mengatur fungsi cerebral dengan meningkatkan kemampuan kognitif. Dan hingga saat ini memang belum ada guideline yang spesifik untuk terapi neuroprotektif ini ya. Kita selalu menggunakannya dengan melihat kemajuan kasus dari pasien kita yang kita rawat maupun yang dari rawat jalan ya. Namun dibutuhkan lagi penelitian multicenter tentang neuroprotektor ini pada stroke khususnya yang mungkin sedang berjalan untuk kemajuan tata laksana stroke selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada kita semua untuk selalu mengedukasi masyarakat dengan baik bagaimana mencegah stroke dengan menjalankan pola hidup yang sehat dan seimbang, mengontrol faktor resiko penyebab penyakit stroke.